Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan hingga sampai pada akhir penghujung daripada tahun 1441 Hijriah, yaitu sampai pada tanggal 12 Zulhijjah. Artinya 18 hari kaum muslimin, gak lama lagi kita akan masuk yaitu 1 Muharram, dan kita akan meninggalkan sayonara yaitu tahun 1441 Hijriah yang penuh dengan musibah, yang penuh dengan cobaan, yang penuh dengan resersi, sehingga kita saat ini tidak bisa beraktivitas dakwah sebebas seperti bebas pada masa sebelum ada pandemi COVID-19 ini. Jadi alhamdulillah kaum muslimin, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan hingga sampai masuk pada awal 1 Muharram, insyaallah kita diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya udah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu saya sampaikan juga, tinggal 18 hari lagi kita akan masuk yaitu tanggal 1 Muharram. Kurang lebih kalau kita melihat kalender itu tanggal 20 Agustus kita sudah masuk hari raya tahun baru Islam 1 Muharram. Berarti kita akan meninggalkan 1441 Hijriah dan 1442 Hijriah, 18 hari kita sudah masuk di dalamnya. Jadi ini merupakan momentum bagi kita semua umat muslim untuk tetap semangat di dalam berjuang untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian juga bagi mereka yang berada di front terdepan dalam pengobatan untuk orang-orang yang terkena pandemi Covid ini. Kami doakan semoga mereka selalu diberikan ketabahan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga para ahli-ahli pakar obat-obatan yang meneliti obat-obat virus ini, semoga mereka diberikan yaitu petunjuk oleh Allah sehingga bisa menghasilkan vaksin yang bisa untuk mengobati virus corona ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada 18 hari lagi kita sudah masuk 1 Muharram, dan ketahuilah bahwa pada tanggal 10 Asyura itu kaum muslimin dianjurkan untuk berpuasa pada tanggal 10 Asyura. Karena kenapa? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fawajada al-yahuda yasumuna yawma Asyura fasa'alahum an dzalika faqalu inna hadzal yawma adharallahu fihi Musa wa bani Israila ala qaumi fir'auna fanahnu nasumuhu ta'ziman lahu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nahnu aula bi Musa minkum fa amara bi saumihi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurut riwayat Sa'id bin Jabir dan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ketika Rasulullah masuk ke kota Madinah, Rasulullah mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Maka Rasulullah bertanya, kenapa kalian puasa pada hari Asyura? Jawab mereka, orang-orang Yahudi Madinah, bahwa kami berpuasa karena Allah menyelamatkan Nabi Musa daripada Fir'aun pada hari Asyura tersebut, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Maka kata Rasulullah, kalau kalian berpuasa maka kami lebih berhak untuk berpuasa pada hari Asyura untuk memuliakan Nabi Musa alaihissalam. Jadi keutamaannya Rasulullah melaksanakan puasa hari Asyura. Dulu kata Rasulullah puasa Asyura ini diwajibkan, tapi ketika sudah datang yaitu perintah untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, maka Rasulullah mengatakan, dulu aku diperintahkan puasa Asyura, tapi sekarang aku diperintahkan yaitu Ramadan. Maka barang siapa yang ingin berpuasa silakan, siapa yang meninggalkan silakan, kata Rasulullah. Artinya hukumnya tidak wajib lagi. Tapi ada keutamaan yang dikatakan Rasulullah, ada keutamaan yang diperoleh bagi mereka yang puasa pada 10 Asyura, yaitu 10 Muharram nanti ini. Yaitu barang siapa yang berpuasa pada tanggal 10 Asyura atau pada tanggal 1 Muharram ini, maka Allah Ta'ala akan menghapuskan dosanya selama 1 tahun. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi pada bulan ini pada bulan ini Zulhijjah, ketika kita sampai pada tanggal ketika kita berpuasa pada hari Arafah, tanggal 9 Arafah kemarin, kita diberikan Allah Ta'ala yaitu pengampunan dosa bagi mereka yang puasa pada hari Arafah, yaitu dosa setahun dihapuskan dan dosa 1 tahun ke depan, 1 tahun belakang dihapus, 1 tahun depan juga dihapus. Nah, kalau siapa yang menyambung lagi dengan puasa 10 Muharram ini, yaitu puasa Asyura, maka Allah juga akan menghapuskan dosa 1 tahunnya. Jadi ini cara bagi kita untuk bisa menghapus dosa-dosa kita menurut hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum itu juga, sebelum saya akhiri kajian online kita pada malam hari ini, pada malam 12 Zulhijjah ini, masuk pada tanggal 19 Zulhijjah ini,
saya perlu menyampaikan di antara keutamaan yang terjadi pada tanggal 10 Muharram kala itu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ini disampaikan, man shoma yauma Asyura, barang siapa yang berpuasa pada hari Asyura minal Muharram, pada bulan Muharram, atahu Allah taala thawaba 10,000 malakin, Allah memberikan kepadanya pahala 10.000 malaikat yang berzikir. Wa man shoma yauma Asyura minal Muharram utiya thawaba 10,000 hajjin wa mu'tamirin. Barang siapa yang berpuasa pada hari Asyura 10 Muharram daripada bulan Muharram, Allah memberikan kepadanya pahala yaitu 10.000 orang yang berhaji dan 10.000 orang yang berumrah. Bayangkan sekarang ini orang haji dan umrah hanya 10.000 orang, maka pahala mereka yang berhaji umrah dengan kita puasa satu hari pada hari Asyura, tanggal 10 Asyura, Allah berikan pahala sebesar mereka yang 10.000 orang haji dan umrah tadi tersebut. Wa 10,000 syahid, Allah memberikan 10.000 yaitu orang yang mati syahid, yaitu pahala mereka sama seperti puasa satu hari tersebut. Wa man masaha yadahu ala ra's yatimin yauma Asyura rafa'allahu ta'ala lahu bi kulli sya'ratin darajatan. Dan juga pada tanggal 10 yaitu 10 Muharram tersebut, barang siapa yang menyapu kepala anak yatim kemudian memberikan santunan kepada mereka, Allah berikan yaitu Allah angkat derajat dan hapuskan dosanya itu sebanyak rambut yang ada pada anak yatim tersebut. Wa man fattara mu'minan lailata Asyura fa ka'annama aftara indahu jami' ummati Muhammad alaihi salatu wasalam. Barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura tersebut, maka dia sama seperti memberi makan orang yang berbuka puasa. Semua orang muslim yang berbuka puasa sama seperti memberi makan semua orang muslim yang berbuka puasa. Jadi ini salah satu keutamaan di antaranya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari Asyura itu Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Pada hari Asyura Allah menciptakan gunung, wa khalaqal bahra, dan Allah menciptakan lautan pada hari Asyura tersebut juga. Wa khalaqal lauha wal qalam, Allah juga menciptakan lauh dan qalam pada hari Asyura. Allah menciptakan Adam pada hari Asyura. Allah menciptakan Siti Hawa ibunda kita pada hari Asyura. Allah menciptakan surga dan Allah memasukkan Allah menciptakan surga pada hari Asyura, dan Allah menciptakan Nabi Ibrahim juga pada hari Asyura. Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim daripada api yang dibakar oleh Raja Namrud pada hari Asyura, dan Allah Ta'ala memerintahkan penyembelihan Nabiullah Ismail itu pada hari Asyura, dan juga Allah Ta'ala menenggelamkan Fir'aun di Lautan Merah itu pada hari Asyura. Allah menyelamatkan Nabiullah Musa pada hari Asyura. Allah menyembuhkan bala yang diuji kepada Nabi Ayub pada hari Asyura. Dan wataballahu ala Adam yauma Asyura, Allah Ta'ala menerima taubat Nabiullah Adam alaihissalam pada hari Asyura juga. Wa ghafara dzanba Daud yauma Asyura, Allah mengampunkan dosa Nabi Daud pada hari Asyura. Allah mengembalikan kekuasaan kerajaan Nabi Sulaiman pada hari Asyura. Wa waladu Isa fi yaumi Asyura, dan lahirnya Nabiullah Isa juga pada hari Asyura. Wa rafa'allahu Idrisa wa Isa yauma Asyura, Allah mengangkat Nabi Idris dan Nabi Isa alaihissalam ke langit pada hari Asyura. Wa waladun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yaumi Asyura wa yaumal qiyamah fi yaumi Asyura. Ini yang terakhir, hari kiamat terjadi juga pada hari Asyura. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hadis yang disampaikan oleh sahabat yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Faqih Syekh Abu Laits Ats-Samarqandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Semoga kaum muslimin tidak menyanyiakan yaitu tanggal 10 Muharram untuk berpuasa di di siang harinya, dan selamat menyambut 1 Muharram, 18 hari lagi. Tetap semangat dan tetap beraktivitas, tetap menjaga jarak. Terlebih bagi mereka para dokter yang berada di garis depan, doa kami semoga kalian tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga momentum hijrah tahun Hijriah 1 Muharram ini menjadi kebangkitan bagi kita untuk lepas daripada kesempitan saat kita pada tahun 1441 Hijriah. Demikian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita tutup kajian online kita ini dengan membacakan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mad'a lillahi da
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.